Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Maskapai Singapore Airlines membatalkan seluruh penerbangan antara Singapura dan Dubai seiring eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus berlanjut. Ya, dalam pengumuman resmi di situs webnya, Singapore Airlines menyatakan bahwa keputusan ini telah diambil setelah dilakukan penilaian keamanan terhadap situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. SIA sebelumnya juga telah membatalkan penerbangan ke dan dari Dubai pada hari Minggu. Penumpang yang terdampak akan dialihkan ke penerbangan alternatif atau dapat meminta pengembalian dana penuh atas tiket yang belum digunakan. Perusahaan agritech asal Selandia Baru bernama Halter resmi menyandang status unicorn setelah berhasil meraih pendanaan seri D sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Valuasi terakhir startup ini mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16 triliun rupiah. Halter resmi menyandang status unicorn setelah berhasil meraih pendanaan seri D sebesar 100 juta dolar Amerika atau setara 1,6 triliun rupiah. Halter mengembangkan ekosistem perangkat ternak modern, mulai dari smart collars yang dipasang di sapi hingga menara konektivitas dan aplikasi seluler. Sistem ini memungkinkan peternak untuk memindahkan, memantau, dan mengatur kandang melalui palang virtual serta sinyal suara dan getaran otomatis. Teknologi unggulan Halter diharapkan mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja peternakan, terutama di Amerika Serikat yang menghadapi tren petani lanjut usia. Dikonfirmasi bekerja sama dengan sekitar 150 peternak di 18 negara bagian Amerika Serikat, solusi ini memungkinkan efisiensi operasional dan penghematan tenaga langsung di lapangan. Pendanaan ini dipimpin oleh Bond serta dukungan dari Newview Capital, Bessemer, DCVC, Blackbird, Icehouse Venture, dan Promise Venture. Lonjakan modal ini terjadi di tengah perlambatan pendanaan di sektor AgTech global, menandai Halter sebagai pionir segmen pemeliharaan ternak dengan nilai valuasi tinggi. Dengan dana segar ini, Halter menyusun strategi ekspansi besar-besaran ke pasar Amerika Serikat. Saat ini telah bermitra dengan peternak di 18 negara bagian Amerika Serikat yang menjadi contoh nyata solusi presisi yang diterima oleh industri dairy dan sapi potong. Pencapaian unicorn Halter memperlihatkan arah baru dalam sektor agritech global dengan teknologi presisi tinggi. Berbagai sumber, iDeck Channel. Bugatti resmi memperkenalkan Tourbillon Hypercar Plug-in Hybrid, penerus Siren yang menjanjikan performa ekstrim dan desain futuristik. Mobil ini dibekali mesin V16 Naturally Aspirated 8,3 liter dan 3 motor listrik yang menghasilkan total tenaga hingga 1.800 PS. Bugatti resmi memperkenalkan Tourbillon Hypercar Plug-in Hybrid penerus Chiron yang menjanjikan performa ekstrim dan desain futuristik. Tourbillon dibangun pada chassis monocoque serat karbon T800 dengan sejumlah bagian cetakan 3D untuk mengurangi bobot dan meningkatkan kekakuan struktural. Interior menampilkan panel analog ala arloji Swiss, knop mesin klasik, dan layar tersembunyi, menciptakan perpaduan estetika vintage modern yang mengekspresikan identitas mewah Bugatti. Produksi mobil ini dibatasi 250 unit dan pengiriman pertama akan dijadwalkan mulai 2026. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya butuh 2 detik dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 445 km per jam dengan speed key khusus. Versi standar dibatasi kecepatan maksimal 380 km per jam, kombinasi mesin V16 yang berputar hingga 9.000 rpm, serta 3 motor listrik menciptakan lonjakan tenaga dan efisiensi yang sulit tandingi rival sekelas. Hanya 250 unit Tourbillon yang akan diproduksi secara terbatas di Molsheim, Prancis. Harga awal dipatok di kisaran 3,8 juta euro atau setara lebih dari 60 miliar rupiah, menegaskan posisinya sebagai salah satu hypercar paling eksklusif dan canggih dunia serta incaran kolektor global. Bugatti Tourbillon nomor bukan sekedar evolusi, tetapi mahakarya teknologi dengan tenaga ekstrim, desain elegan, dan struktur mekanis yang dipahat layaknya jam Swiss. Hybrid V16 ini bukan hanya cepat, tapi juga ringan dan inovatif di segmennya. Akan tetapi kemewahan,
performa, dan eksklusivitas menjadikannya simbol era baru hypercar berbahan bakar plus listrik. Berbagai sumber ada di channel. Perusahaan induk mobil listrik Neta Zhejiang Hozon New Energy Automobile resmi digugat pilot di pengadilan China dan proses pilot diajukan kreditur akibat gagal bayar biaya promosi dan pameran global. Perusahaan induk Neta Auto Hozon New Energy kini tengah menghadapi krisis keuangan serius dan resmi menjalani proses pilot di China. Gugatan ini diajukan oleh kreditur bernama Shanghai Yuxing Advertising sejak bulan lalu. Sejumlah dealer Neta di Shanghai juga dilaporkan sudah mulai tutup operasional. Media Cina menyebut Hozon tengah menjalani restrukturisasi resmi yang dipimpin pengadilan dengan menunjuk administrator khusus. Langkah ini disebut sebagai upaya penyelamatan agar bisa tarik investor baru dan rombak manajemen. Namun kabar di Thailand justru menunjukkan pemutusan kerja dan kerugian pemasukan akibat macetnya pendanaan. Beban utang Hozon disebut mencapai hampir 10 miliar yuan atau sekitar 22,7 triliun rupiah, di mana upaya sebelumnya untuk mengubah utang menjadi ekuitas belum menunjukkan hasil signifikan. Adapun jika gagal memenuhi ketentuan subsidi pemerintah, Neta bisa diminta mengembalikan dana bantuan seperti yang disampaikan pejabat Thailand. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan induk dari Philips Hue, Signify, mengumumkan mulai 1 Juli 2025, harga produk smart lighting dan keamanan Philips Hue akan naik di Amerika Serikat. Kenaikan ini ditempuh sebagai akibat langsung dari tarif impor barang dari China setinggi 125% oleh pemerintah Amerika Serikat. Perusahaan induk dari Philips Hue, Signify, mengumumkan mulai 1 Juli 2025 harga produk smart lighting dan keamanan Philips Hue akan naik di Amerika Serikat. Beberapa produk seperti Hue Play Wall Washer sudah tercatat naik sekitar 10% lebih mahal dibandingkan versi Eropa. Model terbaru Philips Hue Smart Button juga mengalami lonjakan harga dari $24,99 Amerika Serikat menjadi $32,99 Amerika Serikat, jauh di atas harga di Uni Eropa yang stabil di kisaran €21,99. Signify tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian tambahan jika pemerintah Amerika Serikat kembali mengenakan tarif baru atau menaikkan tarif impor. Kebijakan ini dipandang penting untuk menyeimbangkan biaya produksi dan menjaga profitabilitas brand premium seperti Hue di pasar Amerika Serikat. Harga produk Hue yang sudah tergolong premium ini mendorong konsumen di Amerika Serikat untuk mencari alternatif merek smart lighting yang lebih terjangkau. Beberapa produsen lokal bahkan mampu menawarkan produk serupa tanpa beban tarif tinggi atau biaya impor besar. Kebijakan tarif impor di Amerika Serikat berdampak nyata pada harga perangkat smart home premium seperti Philips Hue. Konsumen Amerika Serikat kini dihadapkan pada pilihan antara membayar harga lebih tinggi, beralih merek, atau menunggu kemungkinan tarif diturunkan kembali di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.